Oke lo guys, and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan web novel atau lanjutan anime Shinkanomi. Nah, di sini kita bakal melanjutkan video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum melihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Kalau sudah, langsung aja tanpa basa-basi kita ke videonya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Saat anak Honda jatuh ke tanah, Seiji segera bergegas ke Saria dan dengan cepat menyembuhkannya dengan sihir. Kemudian anak Kong yang seharusnya jatuh beberapa saat yang lalu mendekat dengan penuh luka. Nah, jadi di part terakhir sebelumnya kita sudah melihat pertempuran antara Saria melawan Giant anak Kong, yang dimana anak Kong ini adalah setengah gorila setengah ular, dan keduanya bertarung untuk memperebutkan si Seiji. Dan ya, akhirnya si Saria pun bisa mengalahkan anak Kong ini. Ketika anak Kong bangkit, Seiji pun tanpa sadar melindungi Saria. Tapi tampaknya anak Kong tidak ingin bertarung. "Kamu kuat, siapa namamu?" tanya anak Kong. "Namaku adalah Saria." "Ya, itu nama yang bagus. Lalu, Saria-chan, ambillah ini." Anak Kong pun melepas sarung tangan di tangannya dan menyerahkannya kepada Saria. Gauntlet Bormaiden. Gauntlet cocok untuk seorang gadis yang merasa bangga. Senjata kelas fantasi, pemakai meniadakan semua status abnormal, serangan dan pertahanan terus meningkat selama pemakainya tetap bangga. Waduh, jadi ini adalah semacam senjata yang di tangannya guys, knuckle kayak mirip sarung tangan yang buat tarung itulah ya, pasti kalian udah paham. Kemudian anak Kong pun berbicara. "Kami lahir dan besar di ruangan bawah tanah, kami tidak memiliki orang tua. Jika kau bertanya, ini adalah penjara bawah tanah ini. Itu sebabnya aku merindukan keluarga, dan keluarga yang ingin aku miliki. Ya, karena tidak ada laki-laki atau suami, aku jadi terobsesi untuk memilikimu," ucap anak Kong. Nah, jadi di part sebelumnya kita sudah melihat kalau anak Kong ini ingin menjadikan si Seiji sebagai suaminya. Tapi si Saria nggak terima, Seiji pun nggak terima guys, dan terjadi duel antara wanita tersebut. Anak Kong menertawakan Seiji dengan senyuman mencela diri. "Tapi itu kesalahpahamanku. Kau sudah memiliki seorang wanita baik bernama Saria. Sejak awal tidak ada kesempatan bagiku untuk memaksamu untuk bersamaku," ucap anak Kong. Wah, agak sedih sih. "Kalian memiliki sesuatu yang perlu kau lakukan, bukan? Untuk membuka pintu, kau harus mengikuti aturan penjara bawah tanah ini, dan syarat agar pintu ruangan ini terbuka adalah pemilik ruangan ini harus menghilang atau dikalahkan. Dengan kata lain, jika aku lenyap, maka pintu itu akan terbuka. Kita adalah musuh, bukan? Pasti tidak ada yang sedih meski musuhnya menghilang. Tapi semua orang pun tampak kelihatan keberatan ya guys, karena sebenarnya si anak Kong ini baik ya. Hasilnya akan sama bahkan jika saya hidup. Bagaimanapun kita adalah monster bawah tanah. Aku hanya monster menyedihkan yang bahkan tidak bisa keluar dari dunia sempit ini." Bahkan dengan ekspresi sedih sejenak, anak Kong segera memberitahu kami dengan ekspresi yang cerah. Tiba-tiba anak Kong memegang dadanya dan mulai menderita. Saria dan aku bergegas untuk mendekati anak Kong, tetapi anak Kong yang telah mati-matian menahan rasa sakit memerintahkan kami dengan tangan. "Jangan datang. Tampaknya ini ada di sini untuk membunuhku." Serangan tiba-tiba dari mata besar atau dungeon itu muncul. Dan jadi saat cerita-cerita, tiba-tiba si anak Kong ini merasakan sakit, dan ini adalah serangan dari si dungeon. "Apa? Aku baru saja mengubahnya menjadi bom. Lagi pula, gorila ini adalah eksistensi yang aku ciptakan. Menanganinya, aku bebas mengubahnya menjadi eksistensi seperti apa yang aku inginkan," ucap dungeon tersebut. Dan jadi ini suara si dungeon ya. Al dan yang lainnya menyerang mata besar di dinding secara bersamaan, tetapi mata besar itu menghilang tepat sebelum serangan menghantamnya. "Hahaha, sudah terlambat sekarang. Kamu semua harus mati setelah terjebak dalam ledakan."
Cepat larilah, Sechi. Lakukan sesuatu, Sechi. Aku mengerti. Kemudian Sechi mengaktifkan sihir pembebasan atau Presiden Lincoln. Kemudian cahaya lembut membungkus Anakong. Dan ketika cahaya padam, pada saat yang sama Anakong tidak yakin mengapa rasa sakitnya menghilang, mengalihkan pandangannya yang terkejut kepada Sechi. Aku melepaskanmu dari penjara bawah tanah ini. Apa membebaskanku dari penjara bawah tanah ini? Bagaimana caranya? Gumam Anakong. Aku menerapkan lebih banyak sihir pemulihan untuk Anakong yang bingung dan menyembuhkan luka-luka di seluruh tubuhnya. Bahkan jika kamu adalah gorila atau apapun, kesopanan yang kamu berikan kepadaku itu hanya membuatku sangat bahagia. Itu sebabnya kali ini pergi ke dunia luar dan temukanlah pria yang lebih baik, ucap Sechi. Dan jadi si Anakong ini berhasil dibebaskan oleh Sechi menggunakan sihir pembebas Presiden Lincoln. Saya tidak bisa percaya, tapi sepertinya itu benar. Tapi pria yang baik. Bagaimanapun juga aku ini adalah monster dan tidak peduli apa itu. Itu adalah batasannya. Kemudian Sechi hanya mengambil satu dari buah evolusi yang ia kembangkan dan memberikannya kepada Anakong yang agak menyerah. Makanlah ini, suruh Sechi. Apa ini? Jika kamu makan ini dan naik level, mungkin kamu bisa menjadi manusia seperti Saria. Aku pikir kamu wanita yang baik. Itu sebabnya jika kau bisa menjadi ras yang sama dengan manusia, mungkin kau akan menjadi populer bagi manusia dan yang lain juga. Maka yang harus saya lakukan adalah bertemu dengan mata besar yang ada di depan, gumam Sechi. Sekarang kita akan pergi dulu dengan melepaskan Anakong dari penjara bawah tanah. Tampaknya ini telah diakui bahwa bos ruangan ini telah menghilang. Sebenarnya saat Sechi melepaskan Anakong, pintu tebal di bagian belakang ruangan ini dibuka. Kami berjanji untuk bertemu lagi dan kemudian kami menuju ke mata besar yang sedang menunggu kami. Ancaman yang dikatakan oleh Dewa Ular mungkin adalah dia. Ketika kami melewati pintu besar yang dihiasi dengan ular, kami keluar di sebuah ruangan yang redup. Kemudian ada sesuatu seperti keberadaan dan seluruh tubuhnya dirantai kesalip di tengah ruangan. Jadi tiba-tiba di ruangan ini ada semacam makhluk ya guys yang dirantai. Dan ketika mendekati pusat ruangan, sedikit demi sedikit sembari waspada, pintu di belakang kami tertutup seperti yang Sechi duga. Saat kami mendekat, kami terkejut dengan cara yang berbeda. Rambut hijau gelapnya terus-menerus menggeliat dan diam-diam menunduk. Pakaian yang dikenakan compang-camping, tapi secara keseluruhan tidak ada goresan. Apa? Medusa? Ya, wanita yang ditahan di depan kami tampaknya seperti Medusa dalam mitos. Tidak, saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena saya belum pernah melihat Medusa yang sebenarnya. Pada saat itu, matanya yang seharusnya ditutup dibuka dan itu bersinar ungu. Cahaya ungu meluas ke kita dalam garis lurus seperti laser. Kami memiliki firasat buruk tentang hal itu dan ketika kami segera melompat keluar dari jalannya, cahaya ungu menghantam pintu di belakang kami. Apa? Aku tidak terkejut karena aku pikir dia entah bagaimana kelihatannya seperti Medusa. Tapi Saria dan yang lainnya yang tidak tahu melihat ke pintu yang diserang oleh cahaya ungu dan ekspresi wajah mereka pun menegang. Karena pintunya diubah menjadi batu, terlebih lagi rantai dan salib yang menahannya meledak pada saat itu. Hahaha. Sekarang mari kita gunakan kekuatan itu untuk para penyusup dan bunuh mereka. Jika kamu membunuh mereka, aku akan menjadi lebih kuat lagi. Kami mati-matian menghindari cahaya membatu yang dia bebaskan tanpa pandang bulu. Dan jadi tiba-tiba dia ngeluarin cahaya guys. Dan kalau kena cahaya tersebut otomatis jadi batu ya. Ketika kami menghindari cahaya itu, kemudian dia meledak menangis. Kenapa aku harus dikucilkan? Tubuh ini aku tidak ingin punya. Karena dia tidak memiliki sarana untuk menentang keadaannya. Dan kata-kata Dungeon, dia menangis dari kedua matanya dengan air mata darah merah yang cerah. Dan jadi semacam ini dipaksa nih Medusa ya guys. Penjara bawah tanah berbicara tentang delusi dengan sendirinya. Kemudian Sechi pun mengaktifkan sihir Presiden Lincoln lagi kepada gadis yang mengamuk. Wah, hari ini Presiden Lincoln memainkan peran yang besar. Kemudian asap hitam yang membungkus tubuhnya meledak dan ketika dia kembali ke keadaan semula, aku menangkapnya yang hampir roboh di tempat. Tapi rupanya dia terikat pada penjara bawah tanah ini seperti Anakong. Dan lembut aku membaringkannya di tempat.
Ketika aku melepaskannya, Saria dan yang lainnya juga menghentikan serangan mereka sekaligus dan datang di bawahku. Hohoho, aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, tapi kau tidak akan benar bisa keluar dari penjara bawah tanah ini hanya dengan melepaskan sampah itu, karena kamu harus mengalahkan aku. Dan Saria pun memanggil dengan lembut, aku Saria, siapa namamu? Aku adalah Zora Melgon. Aku bukan orang yang sangat baik, tapi aku juga tidak bisa meninggalkanmu. Aku juga diminta oleh Dewa Ular. Dewa Ular. Aku awalnya dalam suatu suku yang disebut suku ular, dan aku dilahirkan di sebuah desa di kedalaman hutan. Namun aku melihat ibuku yang di depan mata segera setelah dia melahirkanku, dan aku mengubahnya menjadi batu. Waduh, langsung berubah jadi batu setelah melahirkan. Kami tidak bisa mengatakan apa-apa ketika kami mendengar cerita dari Zora. Alih-alih dibuang oleh orang tuanya, dia akan dibunuh, tetapi akhirnya dia ditempatkan di penjara bawah tanah bersama dengan Dewa Ular yang juga dewa penjaga mereka. Aku mengerti itu. Saya juga ditinggalkan oleh orang tuaku karena aku adalah manusia binatang kucing hitam. Zora bingung dan terkejut dengan kata-kata Olga-chan. Aku diberitahu bahwa aku seharusnya tidak dilahirkan, kemudian aku dijual oleh orang tuaku, dibeli oleh suatu negara dan membuatku belajar teknik pembunuhan. Tapi aku senang sekarang, tidak masalah bagaimana di dunia ini, setiap orang berhak untuk bahagia. Aku ingin membantu, tapi untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, matanya yang membantu bukanlah kutukan. Tidak peduli berapa kali aku memeriksanya menggunakan skill penilaian, tidak ada tanda-tanda kutukan. Ya karena itu batu ya guys. Kemudian aku menemukan cara untuk menyelesaikan masalah Zora. Ya benar saja, semua orang pun terkejut. Sechi, aku sendiri yang beritahumu ini, tapi tidak ada yang bisa sepenuhnya memblokir kekuatan sihir kan? Lebih lagi, hal-hal yang tidak menghalangi bidang melihatan adalah berdasarkan kata-kata Lutia, Sechi juga berpikir begitu pada awalnya, tapi tidak ada pilihan lain karena itu benar-benar ada. Tidak apa-apa, tapi aku harus keluar dari penjara bawah tanah ini terlebih dahulu untuk bersiap-siap. Kalau dipikir-pikir, kamu punya itu. Sebenarnya, seperti transisi magic dapat digunakan di ruangan ini, jadi kita dapat melarikan diri tanpa masalah. Tapi ketika tugas selesai, aku akan kembali lagi. Apa? Kenapa? Sechi menjawab sambil tersenyum kepada Al yang ingin tahu. Tentu saja, aku tidak akan memaafkan penjara bawah tanah ini. Nah, jadi sementara seperti itu untuk chapter 125. Apa yang akan dilakukan Sechi ke depannya? Nanti kita tunggu aja kelanjutannya guys. Wah, penasaran nih. Oke, jangan lupa subscribe and like. Bye bye.